Puji Tuhan, kami memuliakan Engkau Tuhan Yesus, karena pekerjaan-pekerjaan-Mu hebat. Engkau mencipta, Engkau juga yang membaharui, Engkau juga yang memulihkan, Engkau juga yang melengkapi, dan Engkau jugalah yang menyempurnakan. Gereja Tuhan, kami orang-orang percaya, Engkau menciptakan alam, Engkau menciptakan manusia-manusia, Engkau menciptakan satu bangsa yang mau bersekutu. Engkau lengkapi orang-orang percaya yang ingin hidup berjauh dengan Engkau. Dan Engkau sempurnakan juga gereja Tuhan yang tulus hati dan yang bertekun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya melalui ibadah syukur memperingati kemerdekaan negara kami yang ke-79 tahun ini, kami juga mensyukuri pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang bahkan jauh lebih tua umurnya. Sejak bagi umat-Mu, umat kesayangan-Mu, Engkau nyatakan dan tetap Engkau nyatakan kepada kami sampai hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kiranya kami bermegah di dalam Tuhan, supaya kami tetap bermegah di dalam Tuhan. Karena apapun yang terjadi atas hidup kami itu karena Tuhan juga. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengizinkan. Kami punya kesaksian, kami punya pergumulan, kami punya kesaksian. Dan dengan begitu iman kami dipercaya, pemberitaan kami dipercaya oleh dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya pujian-pujian yang kami naikkan itu dapat menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan teguhkan iman kami dengan firman-Mu. Urapi hati kami semua, supaya firman Tuhan mendapat tempat yang layak untuk berbuah bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Merdeka. Gitu dong. Ya, di mana-mana memang gaung dari perayaan peringatan Hari Kemerdekaan kita masih menggema, Bapak Ibu Saudara ya. Dari tadi pagi juga saya kebaktian di daerah Cipinang Melayu. Itu juga bajunya bukan cuma merah putih, ada yang pakai baju daerah. Ya. Ada yang pakai baju daerah yang hampir saya pikir bukan baju daerah. Ya, saya tanya-tanya rupanya sama keluarga pastori, sama keluarga gembala. Mereka juga bingung, ini baju apa sebetulnya? Kayak orang Meksiko, Saudara. Ya. Ternyata setelah ditanya, oh itu baju orang Maluku yang dulu. Oh begitu rupanya ya. Kok mirip-mirip kayak Meksiko, saya pikir gitu. Ada topinya segala macam. Ya seru Saudara ya. Memang tema kemerdekaan menjadi satu ingat-ingatan ya terhadap satu momen kelegaan bagi bangsa ini. Ketika bangsa ini sudah dapat melepaskan diri dari ancaman-ancaman yang merugikannya, ya. Walau memang dalam sejarah dicatat sejak dari kemerdekaan itu tahun-tahun awal, tahun-tahun pertama masih banyak gangguan, ya, sehingga sebutlah kemerdekaan itu sendiri masih belum mulus dirasakan. Ya, nikmatnya atau keuntungannya dari kemerdekaan itu masih belum dapat dirasa oleh banyak orang. Tapi namanya orang baru belajar, Saudara. Baru belajar lepas dari satu pengalaman masuk kepada pengalaman baru. Itu bukan hal mudah. Dan bagi orang percaya, bagi kita juga sama saya pikir. Lepas dari kehidupan yang penuh dengan perhambaan karena dosa, lalu kemudian masuk kepada kelepasan, kebebasan, keselamatan oleh Yesus.
itu juga bukan hal yang mudah untuk dijalani. Karena masih ada masa krisis penyesuaiannya. Yang dulu kita mudah sekali untuk merespon, reaktif istilahnya. Dikit-dikit ngomel, dikit-dikit salah paham gitu ya. Dikit-dikit komplain dengan Tuhan. Lalu harus belajar untuk menerima kenyataan, menerima kehendak Tuhan, menerima jalan Tuhan, menerima apalagi panggilan Tuhan. Itu kan juga tidak mudah. Gitu loh. Karena pengalaman lama manusia ketika hidup dalam dosa itu dijalani dengan azas hidup semaunya. Betul tidak? Hidup semau gue. Tapi orang yang sudah dimerdekakan oleh darah Kristus, hidupnya kan tidak boleh lagi semau gue, tapi hidupnya harus seturut kemauan Tuhan. Betul? Ada perpindahan itu, saudara. Dari hidup yang semau saya, kemudian menjadi hidup yang seturut kehendak Tuhan, maunya Tuhan, itu pun gak gampang. Karena dikit-dikit kan orientasinya pasti, loh saya kan maunya ini. Tapi firman Tuhan maunya lain. Ya kita kan harus mengekang kemauan kita. Supaya kita bisa melakukan kemauan Tuhan. Kan itu kuncinya. Kalau kemauan Tuhan ini kita kekang. Karena kita masih ingin melakukan kemauan kita. Ya kita gak akan hidup seturut kehendak Tuhan toh. Kan begitu gampangnya. Jadi mana yang bisa kita pilih? Supaya kita bisa disebut sebagai pengikut kehendak Tuhan, pengikut jalan Tuhan, maka yang kita kekang, yang kita kurung adalah kemauan sendiri. Tapi itu kan nggak langsung kemudian kita jadi pinter, saudara. Setelah kita diselamatkan, ada masa penyesuaiannya. Nah begitulah yang terjadi di dalam pekerjaan Tuhan yang jauh lebih tua, yang terjadi pada umat Tuhan, bangsa Israel. Bangsa ini sudah diplot begitu rupa ya, untuk menjadi bangsa penyembah Tuhan. Bahkan sejak masih merupakan satu perjanjian kepada Abraham, jauh sebelum bangsa ini ada, jauh sebelum keluarga Yakub ada, masih satu orang Abraham. Allah itu sudah menjanjikan atau sudah merencanakan bahwa keturunan Abraham ini harus menjadi penyembah-penyembahnya, pengikut-pengikutnya, akan menjadi perantaranya. Supaya melalui bangsa ini Tuhan itu bisa dilihat. Melalui bangsa ini, bangsa Israel ini, Tuhan itu bisa dialami oleh seluruh dunia. Harapan itu sudah diberikan, sudah diberitahukan kepada Abraham. Tetapi setelah umat Tuhan itu betul-betul jadi, terhimpun, memakan waktu yang lama, maka tidak serta-merta juga bangsa ini langsung tahu harapan Tuhan itu. Tidak serta-merta orang Israel langsung connect begitu dengan keinginan Tuhan. Maka harus diajari lagi dari awal. Bagaimana sih caranya menyenangkan Tuhan? Oh, caranya adalah tahu dulu apa itu kehendak Tuhan. Nah gitu toh. Kalau sudah tahu apa kehendaknya, maka kita melakukannya, Tuhan senang kan gitu. Maka untuk tahu apa itu kehendaknya, caranya bagaimana? Dikasih tahu dulu aturan-aturannya. Karena di dalam aturan Tuhan ada kehendak Tuhan. Sama di dalam firman Tuhan ada nggak kehendak Tuhan? Ada. Bukankah firman Tuhan ini juga adalah aturan isinya? Ini kan Alkitab isinya aturan semua. Aturan hidup, aturan ibadah. Dan di dalam aturan-aturan Tuhan ini ada kehendak Tuhan di sana. Berarti supaya manusia bisa menyenangkan Tuhan, dia harus tahu kehendak Tuhan. Supaya manusia tahu kehendak Tuhan, dia harus diberi dulu aturan-aturannya. Tapi orang Israel dikasih aturan, sedikit salah, banyak juga salah.
Dikasih aturan sedikit belum tertib. Dikasih aturan yang banyak malah ikut kacau. Yang pusing siapa? Ya. Yang pusing kita saudara sebenarnya. Orang Israel gak mau pusing, Tuhan juga sebenarnya juga tidak pusing-pusing juga. Yang pusing kita, kenapa ada umat Tuhan kayak begini modelnya? Dikasih aturan yang sedikit, belum tertib. Kenapa? Karena kedikitan aturannya. Supaya tertib, dikasih aturan banyak. Malah dikasih aturan banyak, malah jadi orang umat Tuhan berkata malah jadi membebani. Oh, serba salah saudara ya. Tidak ada yang salah, tapi memang manusia selalu menjebak dirinya di dalam kondisi serba salah. Kalau saudara dikasih hanya Alkitab, satu lembar saja dari Alkitab saudara. Kira-kira saudara langsung bisa kenal Tuhan enggak? Satu lembar aja, pilih aja lembar yang mana. Gitu. Seandainya tiba-tiba Alkitab ditarik, oleh karena satu hal, tidak boleh ada yang punya Alkitab. Saudara hanya boleh pilih satu lembar aja dari Alkitab nih. Misalkan dirobek satu lembar. Bisakah satu lembar itu membuat kita tertib? Bisakah satu lembar itu membuat kita kenal Tuhan? Kalau sekarang mungkin bisa. Kenapa? Karena kita sudah pernah punya yang lengkapnya. Jadi sudah pernah tahu lengkapnya. Kalaupun toh dikurangi, lalu kemudian hanya disisakan satu lembar, paling tidak kita udah pernah ingat, udah pernah tahu yang lengkapnya. Loh, umat Tuhan dulu kan belum punya lengkap kayak kita. Mereka justru punyanya dari satu lembar ke satu lembar, dari satu perkamen ke satu perkamen, dari satu kitab ke satu kitab. Sampai akhirnya makin lama terus ditambahkan, maka jadilah buku yang setebel ini. Tapi waktu umat Tuhan dulu pertama kali dibentuk saudara dari zaman Abraham. Abraham aja belum megang Alkitab kayak kita pegang. Abraham belum punya. Yakub juga belum punya. Kalaupun toh orang Israel di zaman pengembaraan mereka, seperti yang sudah kita bahas nih sepanjang Keluaran, Imamat, Bilangan. Kalaupun umat Tuhan pada waktu itu sudah pegang Alkitab, maka Alkitab mereka paling juga cuman kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Ulangan belum ada, kan Ulangan baru mau dibahas. Kalau mau dibuat perbandingan, saudara. Jadi masa-masa yang lalu itu, aturan-aturan Tuhan gak selengkap kita. Maka saudara bisa merasakan, bisa merenungkan, bisa ikut memikirkannya. Betapa susahnya orang-orang dulu mau belajar tentang kehendak Tuhan. Karena isi firman Tuhannya masih sedikit mereka punya. Maka bersyukurlah kita ketika firman Tuhan sudah makin banyak. Pertanyaannya sekarang, sudah segini lengkapnya firman Tuhan? Sudah kenalkah saudara pribadi Tuhan? Sudah kenalkah saudara kehendak Tuhan? Nah, ini persoalan baru. Persoalan gereja akhir zaman. Dulu persoalan bangsa Israel, mereka belajar mengerti kehendak Tuhan dari aturan-aturan yang minim. Dari sumber-sumber yang minim, Alkitabnya aja belum lengkap. Tapi mereka belajar. Ada salahnya? Iya. Tapi dirubah, oke, ada yang mau berubah, ada yang keras kepala. Tapi pertanyaan yang gak kalah pentingnya adalah, sekarang ketika umat Tuhan, gereja Tuhan, saudara dan saya, sudah punya aturan yang paling lengkap. Kira-kira kita sudah mengerti belum kehendak Tuhan? Ayo, jawab dalam hati ya, gak usah disuarain, nanti ketahuan. Gitu. Ngerti gak ya? Itu sebabnya saudara, di dalam usaha untuk mengerti kehendak Tuhan, Alkitab itu menerangkan kepada kita bahwa akan selalu terjadi peperangan-peperangan di dalam pikiran dan di dalam batin. Paling tidak yang diperangi itu apa? Kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Mana yang mau dikalahin, mana yang mau dimenangin.
Tapi kalau kita ingin betul-betul jujur, menjadi orang Kristen yang murni, dengan slogan ku mau hidup seturut kehendak Tuhan, berarti yang harus saudara kalahkan tiap hari adalah kehendak sendiri. Kemauan kita itu harus berani kita nomor duakan atau nomor sekiankan. Yang paling pertama adalah melakukan kehendak Tuhan. Nah, cara praktisnya bagaimana melakukan kehendak Tuhan? Beranilah untuk melakukan semua yang firman Tuhan katakan tanpa ada sanggahan. Disuruh mengampuni, mengampuni. Tapi kalau disuruh memang menghukum, menghukum. Disuruh menghukum dosa dalam hati kita, hukum. Disuruh minta ampun, minta ampun. Tapi kalau disuruh usir, usir setan, usir. Jangan dibalik. Jangan dibalik, saudara. Setan gak diusir, teman seiman kita yang diusir. Nah itu mah kacau balau gitu ya. Jadi harus tahu cara praktis untuk melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang Alkitab katakan berani untuk kita dahulukan, kita lakukan. Keinginan kita yang kita kekang dulu, yang kita tahan. Saya nggak mau mengampuni dia gitu. Nah itu kan berarti kita mendahulukan kehendak kita. Maka bisa menjadi tertunda. Tertunda kita untuk menjadi pengikut Tuhan. Sederhana seperti itu. Tapi di dalam konsep yang sederhana ini, ternyata umat Tuhan pun masih bingung memahaminya. Kita bisa maklumi. Mungkin cara orang dulu mikir memang lama sekali. Dibanding dengan cara orang modern, cara kita mikir kan udah cepet gitu ya. Kita langsung tahu nih, oh ini pasti bakal begini nih. Lihat aja deh, ntar bakal begini. Kadang kita udah kayak cenayang, sudah tahu duluan gitu ya. Sebelum terjadi sesuatu kita udah bisa prediksi. Itu tandanya pikiran kita udah lebih canggih dari manusia dulu. Tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali yang menjadi bahaya lagi bagi manusia zaman sekarang adalah sok tahu. Belum tahu tetapi kayak udah tahu, padahal sebenarnya dia tidak tahu. Dan karena itu sok tahu dengan tidak tahu itu sama. Sama-sama memang tidak tahu. Gitu. Kenapa? Ya memang tidak ada yang dia tahu. Ya. Maka kalau kita belajar tentang umat Tuhan ini, mungkin saudara gregetan juga. Kok susah banget sih umat Tuhan ini untuk percaya? Kok susah betul sih umat Tuhan ini untuk berkata ya? Udah ada tiang awan, udah ada tiang api, udah ada mujizat. Kok susah sekali sih bangsa ini menurut? Jangan dulu mengacungkan jari kepada orang Israel. Jangan-jangan kita di zaman ini juga sama. Sehingga tanpa kita sadari, banyak mulut di samping kiri kanan kita. Susah bener sih nih orang ini diajak bicara. Susah bener orang ini diajak ngerti. Nah berarti kelakuan kita sama kayak orang Israel dulu. Cuman kita menangnya apa? Pikirannya lebih cepat, saking cepatnya jadi sok tahu. Maka kita perlu belajar sekarang. Apa sih yang Tuhan inginkan bagi umat Tuhan ini? Sejak dari Abraham kan sudah dikatakan bahwa nanti 4 abad ke depan keturunanmu akan mendiami tanah ini. Nanti 4 abad ke depan, walaupun engkau sudah tidak ada lagi, keturunanmu akan menjadi penguasa-penguasa di tanah ini. Nah tanah ini yang dimaksud tanah mana? Ya tanah Kanaan. Karena Abraham sudah masuk ke Kanaan sejak ia berusia 75 tahun. Itu dia udah tinggal di Kanaan, saudara. Sampai nanti matinya umur 175 tahun, Abraham itu akan tetap tinggal di Kanaan. Jadi Abraham itu
sebutlah ya, walaupun orang asing, disebut masih sebagai pendatang, tapi dia adalah orang yang tidak pernah keluar lagi dari Kanaan. Dari umur 75 sampai umur 175, dia gak pernah lagi keluar dari Kanaan. Orang ini 100 tahun hidupnya tinggal di Kanaan terus sampai matinya. Sampai matinya. Maka ketika Tuhan bilang nanti di tanah ini, walau tanah itu belum bisa dimilikinya dalam 100 tahun hidupnya. Kan kita saudara belajar di kitab Kejadian. Abraham kaya. Tetapi Allah tidak mengizinkan Abraham punya apapun juga di Kanaan. Kalau orang kaya bisa gak beli apa-apa? Gampang kan ya? Bukan cuma bisa, gampang. Orang kaya gampang mau punya apa-apa. Gitu. Abraham seharusnya gampang gak punya apa-apa? Gampang. Tapi Allah tidak mengizinkan. Beda loh saudara. Bukan berarti Abraham gak bisa beli apa-apa. Bisa. Tetapi Allah tidak mengizinkan. Menarik ya ini kata ini. Kalau seandainya kita, taruhlah kita punya duit dikit aja. Punya duit lebih dikit. Mungkin kita gak sekaya Abraham. Tapi kalau kita udah punya duit dikit, begitu pengen apa-apa, beli kita. Gitu. Walaupun ketika beli, umurnya itu paling gak sampai setahun. Kenapa? Karena ganti model udah gak ada harga. Gitu. Nanti sudah makin lama makin tahun nilainya kurang, mau dijual lagi pun udah gak ada harganya. Tapi kadang-kala manusia itu ingin memiliki sesuatu oleh karena kita merasa kita sudah bisa memilikinya, sudah bisa membelinya. Abraham itu punya kemampuan entah 1000 kali lipat, entah 1000 kali lipat dibanding kita. Tapi dia taat pada firman Tuhan ketika Tuhan bilang jangan beli apa-apa. Tanah jangan dibeli, tanah Kanaan. Rumah jangan beli rumah. Satu-satunya harta Abraham tahu apa? Kuburan. Dia cuman beli kuburan yang nanti di kuburan itu akan ditaruh mayatnya, istrinya Sarah, lalu Ishak, lalu Ribkah istrinya. Itu ditaruh nanti di kuburan itu, lalu juga Yakub yang akan ditaruh nanti, walaupun dia mati di Mesir, tapi nanti akan ditaruh juga. Yusuf yang mengantarnya, Yusuf yang bawa tulang-tulang bapaknya itu untuk dipindahkan dikubur di tempat kuburannya Abraham. Sudah, cuman lima sosok itu yang tercatat, yang dikubur di tempat di mana Abraham beli. Karena Yusuf pun nanti walaupun juga mati di Mesir, tapi nanti tulangnya dibawa tapi sampai ke Nebo saja. Hanya nggak sampai di Kanaan. Jadi yang di kuburan Abraham, yang dikubur cuman Abraham, Sarah, Ishak, Ribkah, sama Yusuf, sama Yakub. Cuman itu. Orang kaya. Tapi taat pada firman Tuhan, Tuhan bilang gak usah kamu punya apa-apa. Coba kenapa? Karena Tuhan yang bilang nanti negeri ini, tanah ini aku kasih. Paham ya? Ngapain you beli? Nanti saya kasih. Saya itu mungkin sampai hari ini punya mental yang sedikit gak bagus itu adalah sebenarnya apa-apa nunggu Tuhan kasih. Saudara. Kalau ingin punya sesuatu, ntar tunggu aja, Tuhan kasih. Ntar tunggu aja, Tuhan kasih. Ntar keduluan, biarin aja. Ada waktunya, ada masanya. Tuhan bekerja dengan caranya. Tuhan kasih. Ini kan Tuhan kasih, saudara. Saudara tahu kan ceritanya? Ini kan Tuhan kasih. Walaupun tanah ini kita beli dari pemilik rumah, tapi uangnya Tuhan sediakan.
Ada kita ngumpulin, sampai gempor nggak kekumpul saudara. Gitu. Waktu bangun ini juga, ada uang kita kumpulin, enggak juga. Tuhan kasih, ada aja yang ngirim. Itu namanya Tuhan kasih nggak? Tuhan kasih. Tanahnya Tuhan kasih kepada Abraham. Tetapi orang-orang yang mendiami tanah itu, Tuhan punya perintah lain. Nah ini yang orang-orang Israel harus paham. Tanah Kanaan, Tuhan berkata kepada Abraham, gak usah kau beli, nanti aku kasih. Tapi 4 abad kemudian, tanah Kanaan itu udah banyak penduduk. Udah banyak orang-orang yang mendudukinya karena mungkin merasa tanah tidak bertuan, nggak ada pemilik, ya udah kita pasang aja tenda di situ. Akhirnya orang-orang yang tadi tinggal di pesisir, orang Filistin, di pesisir laut, lalu ada yang di pesisir laut mati, itu bangsa Edom, bangsa Moab, bangsa Amon, bangsa Amori, itu ya kan kita pernah pelajari itu. Jadi orang Israel itu kan berada diapit oleh bangsa-bangsa yang garang-garang. Mereka melihat bahwa tanah di tengah-tengah mereka ini kan kosong. Ya udah, tinggal siapa yang duluan masuk, mereka kemudian tinggal di situ. Tapi kan Tuhan berkata, tanah itu sudah aku beri kepada keturunan Abraham. Hanya orang-orang yang ada di situ harus dikeluarin tuh. Nah, disinilah sekarang tugas orang Israel. Keluarin tuh semua orang-orang. Maka di dalam proses untuk menguasai tanah itu, tanah yang memang sudah jadi milik mereka, tapi sedang dipakai tanpa izin oleh orang-orang lain, oleh bangsa-bangsa lain. Sekarang Tuhan bilang kamu yang usir. Saya sudah kasih tanah, sekarang usahamu apa? Apakah cuman begini, Tuhan kasih saya, Tuhan kasih saya. Kalau jadi orang Kristen gitu enak banget nih. Tuhan, saya tuh pengen saya hari ini makan daging, gitu. Tiba-tiba turun daging dari langit, gitu. Hanya karena kita begini doang, kan enggak. Pernah saudara coba mungkin? Kan enggak. Kalaupun toh saudara bilang, Tuhan saya pengen makan daging, cukyok misalkan, tetap harus ada yang motong-motong, ngebumbuin, baru jadi. Tapi toh itu juga Tuhan berkati. Enggak pernah jadi instan. Sekarang Tuhan bilang, tanah udah aku kasih. Cuman ada orang-orang nih, you yang usir. Nah itulah sebabnya mengapa di dalam waktu 2 bulan sebelum orang Israel masuk ke Kanaan, mereka harus mengusir terlebih dahulu 3 daerah pertama. 3 daerah pertama saudara, yaitu daerah orang Amon, kemudian daerah orang Amori, daerah Gilead orang Amori, dan daerah Basyan orang Amori. Itu 3 daerah pertama sebelum daerah lain nanti mereka harus juga kosongkan, mereka harus kuasai, mereka harus rebut. Tuhan bilang kalau memang aku suruh perang, perang. Jadi tanah pusaka yang Tuhan beri, walau awalnya memang diberi cuma-cuma, gratis kepada Abraham. Tapi karena dalam 4 abad sudah ada orang-orang penduduk-penduduk yang kita sebutlah penduduk-penduduk tak bertuan ini, penduduk liar. Mereka harus memperjuangkannya kembali. Kalau orang Israel nggak mau, yang jadi apa kira-kira? Ya tanah itu akan terus menjadi milik mereka. Nggak perlu urus surat tanah, dari keturunan ke keturunan mereka akan klaim itu jadi milik mereka. Padahal awalnya bukan milik mereka. Bisa paham? Jadi satu-satunya cara untuk memutus saudara, supaya diputus itu semua klaim-klaim itu,
Tuhan bilang saatnya sekarang kau rebut. Nah itu sebabnya di dalam Ulangan pasal yang ketiga masih tertulislah riwayat dari perebutan-perebutan wilayah itu. Ini bukan merebut tanah orang, saudara. Tapi daerah yang Tuhan sudah kasih. Jadi orang-orang yang ada di situ, itu memang bukan orangnya Tuhan. Jadi ini perebutan di dalam prinsip memperjuangkan atau merebut kembali, menguasai kembali apa yang Tuhan sudah berikan. Nah, jadi supaya saudara tahu, bukan Tuhan suruh mereka menginvasi negara lain, tidak. Tanah itu Tuhan kasih. Ya, kalau Tuhan suruh Israel menginvasi negara lain, tentu nggak cukup cuman yang ada di Timur Tengah. Jangan-jangan seluruh tanah di dunia ini juga bisa diinvasi, saudara. Tahu bisa maksudnya diinvasi, bisa diperangi. Tapi bukan itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dengan jelas berkata kepada Abraham, aku akan memberikan tanah ini mulai dari garis batas utara itu adalah Sungai Efrat. Dan garis batas selatan itu adalah Mesir. Jadi utara selatannya Kanaan, utara selatannya negeri perjanjian itu dari zaman Abraham udah dipager sama Tuhan. Jelas ya? Bukan berarti mau-maunya orang Israel. Ayo rebut tanah ini, rebut tanah orang. Enggak. Dari awal, dari sejak zaman Abraham, sebelum penduduk dunia banyak, Tuhan bilang batas utara itu Sungai Efrat, batas selatan Mesir. Cuman sekarang yang orang Israel diami ya, masih lebih kecil dari itu. Kenapa? Karena dari awal mereka enggan. Dari awal mereka nggak mau, malas mereka. Disuruh perang, antar juga pergi sendiri kok. Gampang, ntar kami recokin, ntar kami kasar-kasarin, ntar kami intimidasi. Lama-lama mereka nggak betah. Malah terbalik jadinya. Malah justru mereka lebih betah dari orang Israel. Malah mereka lah yang lebih menang recokin orang Israel. Ngerti saudara? Nah karena itulah ada kemudian satu perintah yang diriwayatkan mulai dari ayat 1. Ayat 1. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Satu kota yang cukup besar sudah, yang ada di wilayah Basan. Tuhan yang membuat tentara-tentara negeri Basan ngumpul untuk menghadang Israel. Ayat 2, tapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesbon. Singkat ceritanya saudara, Tuhan membuat orang Israel bisa mengalahkan orang-orang di negeri Basan ini. Mereka kuasai. Oh senang dong punya cerita yang diakhiri dengan kemenangan. Saudara kalau ingin memperkuat iman keturunanmu, memperkuat iman anak-anak saudara, memperkuat iman orang-orang yang ada di rumah saudara, memperkuat iman kerabat-kerabat saudara. Saudara harus punya kesaksian yang kuat tentang Tuhan. Dengan begitu mereka tahu bahwa oh Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup. Kalau kita nggak punya cerita, nanti orang-orang rumah, kerabat-kerabat kita, anak cucu kita bilang, emang untungnya apa kami percaya sama Tuhan? Tuhan yang disembah itu, apa untungnya? Nggak ada menang-menangnya.
Bukan Tuhan gak ada menang-menangnya, kita yang gak punya pengalaman kemenangan iman. Maka saudara, perbanyaklah kekuatan Tuhan, kekuatan untuk mengekang kehendak sendiri tadi. Dan berjuang untuk melakukan sebanyak mungkin kehendak Tuhan. Walau cekcoknya di batin ini banyak. Tapi itulah peperangan yang sungguhnya. Jadi jangan dulu sebut merdeka kalau hatimu masih diperhamba dengan keinginan daging. Jangan berani bilang merdeka kalau saudara pun masih bingung. Apakah saya sudah bisa disebut sebagai pengikut Tuhan atau mengikuti jalan dan nafsu saya sendiri? Merdeka itu buat orang yang bebas batinnya, yang bebas pikirannya, bukan yang bebas fisiknya. Saya kasih cerita sama saudara. Ketika perang dunia terjadi dan kemudian tentara Jerman berhasil menguasai hampir seluruh Eropa waktu itu. Maka ada satu jenderal dari negara sekutu yang sedang berperang dengan Jerman ini ditangkap oleh tentara Nazi. Ini bukan orang biasa. Yang ditangkap ini adalah seorang jenderal, seorang pimpinan dari negara sekutu. Negara sekutu yang sedang memerangi Jerman, memerangi Nazi. Lalu kemudian karena masuk sebagai status tahanan politik, maka dikurunglah dia, saudara, di satu ruangan. Yang boleh saya katakan kalau diukur ruangannya itu persis sebatas saya berdiri ini. Jadi dia tidur gitu, tidur juga sambil mungkin melipat badannya. Gak bisa tidur selonjoran karena sempit banget. Sengaja dibikin begitu. Kenapa? Karena Hitler lupanya menginginkan orang-orang yang statusnya tahanan politik itu matinya menderita. Sebenarnya buat dia gampang ngedor begitu atau dibom gampang. Tetapi Hitler lebih suka memperlakukan tahanan politik ini mati sengsara. Singkat cerita, ketika Jerman kemudian pada akhirnya bisa ditaklukkan dan tahanan-tahanan politik dibebaskan, sang jenderal yang udah 3 tahun disekap dalam ruangan kecil itu didapati masih sehat walafiat. Sementara orang-orang lain yang jabatannya itu selevel dengan dia, di tahanan politik itu juga mati. Dan matinya mati tersiksa. Mati karena karena pahit hati, ya mati karena stres. Mati karena stres. Dikasih makan. Walaupun makannya juga seadanya ya, nggak ada 4 sehat 5 sempurna, nggak ada. Namanya juga tahanan politik. Tapi yang luar biasa seorang jenderal ini hidup betul-betul walaupun tuh kurus, kering, masih hidup. Lalu dia ditanya. Dan itu di dalam sejarah ada. Kalau saudara mau cek tinggal googling itu pasti dapat, saudara. Karena itu memang sudah tersebar luas informasinya. Ditanyalah si jenderal ini. Kok Bapak masih bisa hidup? 3 tahun loh disekap. Tahu dia jawab apa? Saya membuat pikiran saya tidak terpenjara. Saya membuat hati saya tidak terpenjara. Hitler boleh membanjarakan saya dengan penjara yang sesak, yang sempit. Tapi hati saya bebaskan. Pikiran saya bebaskan. Saya tidak mau mengutuk orang. Saya tidak mau mengutuk Hitler. Saya pokoknya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Saya terima keadaan ini. Pokoknya saya hanya mengucap syukur saja. Saya buat seolah-olah tiap bangun pagi saya ada di sebuah padang rumput yang luas. Bangun pagi saya pikirkan seolah-olah saya sedang ada di halaman, di pekarangan yang luas. Saya nggak mau ruangan kecil ini membuat pikiran saya
terkurung. Saya tidak membiarkan hati saya dikurung hanya dengan kurungan ini. Saudara ngerti apa yang saya cerita ini? Jadi yang membuat orang ini akhirnya merasa merdeka bukan karena keadaannya, dia nggak merdeka, dia dikurung. Tapi pikirannya yang merdeka, hatinya yang merdeka. Maka walaupun dia dikurung, dia masih bisa menjalani hidupnya seperti halnya dia ada di dunia luar. Nah sekarang dengan kita gimana kita membuat perbandingan? Apakah jangan-jangan kita hidup bebas, mau kemana kita bisa, tapi pikiran kita nggak merdeka, hati nggak merdeka. Kenapa, saudara? Melakukan kehendak Tuhan aja masih tawar-tawar. Mau melakukan kehendak Tuhan saja masih hitung-hitung. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Ntar kalau saya bikin begini, kira-kira Tuhan mau kasih apa sama saya ya? Kira-kira kalau saya taat 1 tahun aja, Tuhan kasih apa sama saya? Itu dulu dipikirin saudara. Stres kita ini. Maka percayalah kalau saudara kelamaan begitu, saudara nanti mati stres. Bukan mati karena tua. Gitu. Paham sudah? Maka ketika Tuhan suruh orang Israel, udah perangi. Gak usah mikir macam-macam, aku beserta. Walaupun orang itu besar-besar, nanti saudara akan lihat. Toh mereka kemudian bisa mendudukinya. Lalu ditambah ayat yang kemudian mereka bergerak lagi ke wilayah lain. Saya baca mulai dari ayat 12. Dari negeri Basan itu mereka kemudian bergerak lagi ke arah timur. Mendekati sungai Yordan. Dan itu kemudian dikenal dengan daerah Gilead. Kita baca dari ayat 12. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu. Mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon. Beserta setengah dari pegunungan Gilead. Dengan kota-kotanya aku berikan kepada orang Rubet dan orang Gad. Dan yang masih tinggal dari Gilead beserta seluruh Basan. Kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Tuh. Disebut di ayat ini aku berikan. Tapi diberikan bukan berarti hanya pindah tangan. Orang Israel tetap harus perangi. Dikalahkan musuh-musuh. Waktu saudara terima keselamatan dari Tuhan, seolah-olah saudara memang hanya terima pindah tangan. Dari darah Kristus menyucikan kita, lalu kita kemudian diselamatkan. Kita berkata haleluya. Tapi yang kita lupa adalah Alkitab berkata untuk mempertahankan keselamatan itu, you gak boleh lagi begini. Tetapi kerjakan keselamatanmu. Hiduplah dengan takut akan Tuhan. Artinya mempertahankan keselamatan jauh lebih berat dong daripada merebutnya. Sama ketika umat Tuhan ini mendapatkan tanah itu gak akan kemana-mana saudara. Seandainya pun orang Israel masih muter-muter lebih dari 40 tahun pun, itu tanah Kanaan itu Tuhan tetap akan kasih. Karena firman Tuhan berkata, pemberian itu didasari atas janji Tuhan kepada Abraham. Jadi seandainya ada episode, misalkan memang hanya omong kosong, tapi hanya untuk membuat saudara membandingkannya. Seandainya perjalanan Israel ditambah jadi 80 tahun, ditambah kayak jadi 120 tahun. Ini tanah ini gak akan kemana-mana. Gak akan Tuhan kasih ke orang lain. Sebab tanah ini Tuhan kasih itu karena dia sudah janji kepada Abraham. Itu akan ada ayatnya. Jadi yang Allah ingat itu adalah Abraham. Tuhan berkata, aku tidak ingin mengingkari janjiku kepada Abraham. Jadi mau Israel muter berapa lama, tetap dia akan masuk ke sini. Tapi setelah masuk, nggak begini juga. Gitu, paham maksud saya? Setelah masuk,
You usir ini sekarang. Pengusiran itu bertujuan supaya mereka selalu sigap, selalu siaga, saudara. Dan tidak merasa enak, tidak menggampangkan. Saudara, ikut Tuhan itu penyakit yang bisa mencemari imanmu itu adalah menggampangkan. Menggampangkan Tuhan, menggampangkan ibadah, menggampangkan hidup kudus, menggampangkan, semua digampangkan. Karena apa? Karena kita pikir Tuhan kan Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan kan mengampuni. Gampang itu, cincai. Tuhan jangan diajak cincai, saudara. Jangan diajak seperti itu. Karena Allah tidak pernah mendasari perjanjiannya itu atas dasar pengertian. Oke, saya ngertiin kamu orangnya lemah. Oke, gak apa-apa. Bukan itu. Tuhan mendasari perjanjiannya hanya karena dia sudah berjanji lebih dahulu kepada Abraham. Bukan karena ngertiin kita. Tapi kalau dalam peperangan Tuhan lihat kita lemah, baru dia ngerti. Kenapa? Karena kita sudah berusaha. Karena kita sudah ada usahanya, ada niatnya, saudara. Maka saya bawa saudara kemudian ke satu peristiwa yang hampir sama dengan peristiwa ini, tapi berlangsung sudah cukup lama di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-15. Di zaman Raja Asa. Jadi saudara bandingkan, mengapa Tuhan izinkan yang seperti ini terjadi. 2 Tawarikh pasal yang ke-15. 2 Tawarikh pasal 15. Jadi peristiwa ini sebenarnya di samping juga menubuatkan satu kondisi yang akan terjadi nanti. Tapi sebenarnya ini juga pelajaran dari sejarah. Karena saya mulai dari ayat 3. 2 Tawarikh 15 dari ayat 3. Coba saudara perhatikan ya. 2 Tawarikh 15 ayat 3. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tuh. Lama sekali. Walau ini nubuatan untuk nanti di zaman di zaman penawanan Israel di Babel, 70 tahun mereka juga nggak pernah bersekutu dengan Tuhan. Tapi sebenarnya nubuat ini juga didasari dari fakta sejarah. Ketika orang Israel masuk Mesir, lalu kemudian ditinggal mati oleh Yusuf, orang Israel itu sedikitnya 350 tahun tidak lagi kenal Tuhan. Tuh. Kenapa? Gak ada pimpinan, gak ada arahan, gak ada bimbingan. Kenapa? Pemimpin-pemimpinnya udah mati. Jadi ditulis ayat 3, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Terus ayat 4, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Bapak ibu saudara, satu kebenaran saudara pegang. Kalau saudara cari Tuhan, Tuhan itu gak pernah sibuk. Pasti dia akan temui saudara. Maka tadi kita nyanyi lagu, ku cari wajahmu. Kan begitu. Saudara pernah cari wajah Tuhan? Ku cari wajahmu. Wah gak dapat. Saudara ganti, ku cari wajahku. Tinggal ngaca saudara, ketemu wajah saudara. Ya, tinggal ngaca doang, dapat wajah saya kayak begini. Ya. Dan Tuhan itu kalau dicari itu gampang ditemui. Cuman seringkali yang menghambat Tuhan itu ditemui, seolah susah ditemui karena kita yang memang tidak mau cari. Kan gitu ya. Terus ayat 5. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah.
Allah izinkan sekarang bangsa-bangsa di sekitar Israel itu balik berperang melawan Israel. Kenapa? Karena mereka terlalu lama tidak ada Tuhan, tidak pernah mau berperang dengan kedagingan mereka, merasa diri mereka paling aman, padahal mereka sebenarnya ada dalam bahaya. Maka Bapak Ibu hati-hati kalau hidupmu mungkin saudara ukur setahun 2 tahun kok nggak ada masalah, kok berkat makin nambah misalkan begitu. Maka hati-hati di dalam kondisi yang Anda sebut mungkin aman atau baik-baik saja. Karena kondisi ini bisa meninabobokkan kita. Karena nggak ada masalah kita jadi jarang berdoa. Karena orang Kristen itu kan selalu datang kepada Tuhan kalau memang lagi masalah. Lagi butuh, gitu. Ada masalah, datang sama Tuhan. Gak ada masalah, ya udah, kan gak ada masalah. Gitu. Jadi Tuhan itu hanyalah Allah masalah, bukan Allah pencipta, bukan Allah persekutuan, Allah masalah. Dan itulah kesalahan orang Kristen, menempatkan Allah kita bukan sebagai Allah pencipta yang mau bersekutu, tapi hanya sebatas Allah masalah. Jadi paham Bapak Ibu Saudara, datang sama Tuhan jangan mesti nunggu masalah. Karena orang Israel merasa aman, kami gak perlu Tuhan banget. Kenapa? Kami dalam keadaan aman, raja-raja kami perkasa semua. 325 tahun orang Israel merasa bahwa kerajaan mereka itu ditakuti. Orang Israel merasa mereka itu super power. 3 abad seperempat, saudara. Lama gak itu? Oh lama. Lama untuk menjadi orang sombong. Lama untuk menimbun kesombongan. Karena merasa aman tidak perlu Tuhan. Tuhan kacaukan. Maka ayat yang ke-6. Bangsa menghancurkan bangsa. Kota menghancurkan kota karena Allah mengacaukan mereka dan dengan berbagai kesesakan. Perang, gitulah kalau keinginan diri sendiri yang didahulukan. Semua pasti mau melakukan kehendaknya sendiri. Pasti tidak ada yang mau mengalah. Maka yang ada ya cari siapa yang menang. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, rakyat menghancurkan rakyat, anak Tuhan menghancurkan anak Tuhan. Bisakah itu disebut merdeka? Walaupun negeri ini sudah 79 tahun merdeka. Tapi saudara lihat di banyak berita, merdeka itu cuma situasi luar. Tapi di dalam, kelompok yang satu nyerang kelompok yang lain. Tokoh yang dikalahkan nyerang tokoh yang menang. Kan gitu. Gak akan pernah selesai itu saudara. Selesai itu cuma satu, penerimaan. Belajar dari Tuhan. Manusia kita ini semua kan berbuat dosa. Tapi selesainya karena Tuhan mau menerima kita orang berdosa. Kalau Tuhan jijik dengan kita, selesai saudara hidup kita dari dulu. Alkitab berkata dosa itu jijik buat Tuhan. Tapi untungnya manusia berdosa, Allah kasihani. Beda toh? Dosa itu kejijian buat Tuhan. Tapi manusia yang berdosa itu menimbulkan belas kasihan. Jadi bukan manusianya yang dihukum, dosanya yang dihukum. Tapi kalau manusia ini lebih mencintai dosa, ya sudah, dihukumlah dua-dua. Gitu loh. Dan karena itulah Allah tidak ingin terulang kembali bangsa bangkit melawan bangsa, kota menghancurkan kota, nanti rakyat akan saling bunuh dengan rakyat. Maka ayat yang ke-7, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu,
Karena ada upah bagi usahamu. Maka ketika bangsa sedang bangkit melawan bangsa, maka gereja Tuhan, orang percaya, umat Tuhan termasuk juga di dalamnya, orang Israel, itu juga harus berperang. Tapi bukan hanya mengalahkan mereka secara fisik. Mengalahkan ini loh, pikiran ini. Pikiran yang suka menuduh orang, pikiran yang suka menyalahkan orang, pikiran yang suka cari kambing hitam. Itu dikalahin dulu deh. Kalau enggak saudara enggak akan lihat orang benar seperti apa. Saudara pernah ketemu orang benar? Pernah enggak ketemu orang benar, saya tanya. Di dalam Alkitab kan orang benar didaftarkan banyak. Ada Nuh, ada Henoh, ada Abraham. Sekarang saudara mau lihat ketemu orang benar di mana? Kan kita jadi curiga, ini orang benar apa enggak? Kan gitu. Ketemu pendeta, ini pendeta orang benar apa enggak? Bisa aja, namanya juga manusia, saudara. Maka kalau saudara pengen tahu orang benar itu, saudara pengen ketemu orang benar. Pagi hari bangun tidur saudara berdoa lalu lihat cermin. Itu orang benar itu. Sekaligus juga orang berdosa. Tergantung saudara menjalani hidup kayak apa. Paham maksud saya? Jadi engkau sadar dong, kalau terlalu banyak dosamu begitu engkau ngaca, ya muka berdosa ini. Tapi kalau engkau ngaca tapi hidupmu benar, kan saudara lihat, nah ini baru muka orang benar. Jadi gak usah cari kemana-mana saudara. Sebab kalau saudara lihat siapapun dia, pilihannya cuma dua. Kalau gak benar pasti gak benar. Siapapun saudara bisa. Ya. Makanya pendeta pun, gembala pun saudara bisa lihat, ini benar gak ya, ini benar gak ya. Kan jadi relatif itu namanya. Tapi kalau saudara biasa lihat dirimu sendiri, lalu engkau perbaiki hidupmu, gak perlu ngomongin orang, tapi engkau ngomongi dirimu sendiri. Saya ini masih banyak yang kurang, saya ini masih jauh dari kata suci, saya ini masih jauh dari kata taat. Engkau beneri dirimu sendiri, tiap pagi engkau akan melihat orang benar di kacamu, di cerminmu. Dan percayalah kalau saudara bisa sering-sering lihat orang benar di cermin saudara, maka saudara akan pandang semua orang juga benar. Tapi kalau saudara biasa lihat orang yang kucel di cermin saudara sendiri, maka semua orang saudara akan lihat juga kucel. Walaupun dia udah bersih. Itu tergantung apa yang saudara lihat kok. Ya, maka mulai malam ini di cermin saudara tulisi, ini orang benar. Nah, gitu. Haleluya. Mau? Jadi setiap saudara ngaca, oh puji Tuhan orang benar. Jadi kalau ada yang gak benar, langsung tertuding sendiri gitu loh. Soalnya kalau nanti yang orang lain yang nuding kan saudara tersinggung. Kamu gak benar, kan tersinggung pasti nanti. Lebih bagus biar cerminmu sendiri yang menudingnya. Jadi tulis ya, mau pakai spidol, mau pakai apa, kayak tulis di cermin, ini orang benar. Jadi saudara bertanggung jawab sebelum ngelihat cermin saudara bertanggung jawab untuk benerin dirimu sendiri. Percayalah, nanti saudara ketemu siapapun, saudara akan melihatnya dia sebagai orang benar. Dan kalau saudara temui ada yang gak benar pada orang lain, saudara pasti akan membuatnya, memimpinnya menjadi benar. Kenapa? Karena kita sudah biasa begitu. Begitu kita lihat, loh ternyata ada yang gak benar nih. Kemarin saya bohong. Saudara perbaiki gak? Saudara perbaiki. Dan karena saudara sering memperbaiki hidupmu sendiri, gitu ketemu orang yang gak benar, saudara pun akan memperbaikinya. Haleluya. Susah apa susah? Gampang dong ya. Saya sengaja bilang begitu supaya saudara jangan susah jawabnya. Dan karena itulah, maka Allah sadarkan orang Israel ini sampai ada satu ayat yang berkata, mari kita lihat mulai ayat yang tadi ayat yang ke-13 ya. Sekarang ayat yang sebentar. Saya kehilangan ayatnya. Mana ya?
ayat yang berkata bahwa semua kota-kota, oh ya, kita naik ke ayat yang kelima. Coba saudara lihat ini. Yang dulu pernah ditakuti oleh orang Israel. Tuhan bilang begini, semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Hesbon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Saudara lihat apa yang kemudian Musa tulis. Ternyata kota-kota yang selama ini ditakuti oleh orang Israel, kota-kota berkubu, mereka bisa rampas. Berarti mereka mampu tidak? Mampu. Berapa jumlahnya saudara tahu? Naik ke ayat yang keempat. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya. Tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. Berapa? 60 kota, seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Dan itu tadi ayat 5 berkata semuanya adalah kota berkubu. Jangan bilang bahwa mengekang kehendak sendiri itu susah. Bagai melawan kota yang berkubu. Orang Israel awalnya merasa takut. Tapi pada akhirnya karena kemauan, mereka bukan hanya satu kota mereka rebut, tapi 60. Saya tidak tahu apakah angka ini juga mewakili adanya karakter-karakter dalam hidup kita yang juga bisa seolah menjadi penghalang. Kita berkata kayaknya susah ini merubah. Merubah apa? Saya ini orangnya latah. Susah dirubah. Itu kota berkubu. Israel bisa mengalahkannya, harusnya kita bisa. Saya ini orangnya susah mengampuni. Saya itu kalau enggak ngomong dulu sampai saya itu lega, saya enggak akan bisa mengampuni orang. Itu adalah kota berkubu. Ingat saudara, kota-kota ini harus ditumpas. Sebab kota-kota ini adalah tanah pusaka Tuhan untuk Israel. Pada kita ada tanah pusaka. Tanah pusaka kita bukan Israel. Tanah pusaka kita itu adalah sorga. Tapi untuk masuk ke situ, saudara harus mengalahkan 60 kota berkubu. Dan mungkin saja 60 kota berkubu ini semua adalah kelemahanmu yang engkau anggap susah untuk engkau perangi. Saya katakan harus. Saya ini orangnya tidak bisa melupakan kesalahan orang lain. Selalu saya ingat gimana ya perangi. Jangan bilang gak bisa. Saya ini orangnya gampang nyuri orang punya. Bukan maksudnya untuk mencuri, hanya iseng mau ngambil tapi gak saya balikin. Itu sama. Saudara. Karena itu saudara pikir susah sekali saya membereskannya. Jangan didiemin, perangi. Saya ini orangnya paling suka lihat gambar porno. Susah banget rasanya ini saya hilangkan. Saya katakan sama saudara, jangan didiamkan, perangi. Itu kota berkubu. Kalau saudara nggak perangi itu, saudara nggak akan bisa dapat tanah pusaka dari Tuhan. Itu sebabnya dalam tema kemerdekaan ini, saya ambil judul itu, memperjuangkan tanah pusaka Tuhan. Sebab yang berjuang harus saudara sendiri. Sama seperti Kanaan, Tuhan kasih tanahnya. Sorga juga Tuhan kasih buat saudara. Tapi untuk masuk ke sana, perangi kota-kota berkubunya. Perangi apa yang saudara sebut kota berkubu. Latahlah. Apalagi saudara lebih suka nyumpahin orang. Perangi saudara. Kapan lagi saudara bisa bersihkan hidup saudara? Nggak usah lihat orang lain. Orang lain begitu. Tadi saya katakan kalau ingin lihat orang benar, lihat di cerminmu sendiri. Supaya kalau engkau tahu ada yang salah, engkau dulu perbaiki. Nanti orang lain juga akan ikut perbaiki. Tapi kalau setiap orang saling nuding, yang ada nanti adalah perang mulut, lama-lama adu jotos, lama-lama nanti masuk ICU 22, yang repot saya saudara.
Kenapa? Ngebesuk 2 orang. Paham? Perangi kota berkubu, perjuangkan tanah pusaka milik Tuhan. Merdeka. Merdeka. Kayak bingung. Ini kali ini khotbahnya kok kayak susah banget. Nggak ada yang susah, saudara, sebenarnya. Yang susah itu karena kita mau itu kadang-kadang susah. Mau bangun suka susah. Tapi kalau cari duit nggak susah ya, nggak susah. Maka cari Tuhan juga jangan bilang susah. Mari kita berdiri, saudara. Kita berdoalah, minta Tuhan pulihkan negeri kita. Tapi sambil saudara juga berdoa, Tuhan pulihkanlah saya juga sebagai warga negara. Pulihkanlah juga saya sebagai warga kerajaan sorga. Ini bentuk doa kita juga untuk meminta penyertaan Tuhan atas bangsa kita. Tapi seperti firman Tuhan tadi katakan, biarlah kita juga meminta pemulihan atas hidup kita sendiri, saudara ya. Kita nyanyikan lagu ini, pulihkan negeri kami. Kami umat-Mu merendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Nya. Carilah wajah Tuhan untuk hidup-Mu sendiri. Saudara baik, seisi rumah-Mu baik, lingkungan-Mu baik, maka negeri juga akan baik pada akhirnya. Haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Jangan pikirkan dulu bangsa itu sebagai kelompok yang lebih besar. Karena toh penduduk Indonesia pun sekarang sudah 200 juta lebih. Bukan kepada mereka dulu saudara kita berdoa. Walaupun dengan lagu ini kita turut berdoa untuk bangsa kita. Tapi karena kita juga adalah bagian dari bangsa ini. Kita bagian dari bangsa Indonesia. Bukan karena mereka benar kita ikut benar. Siapa tahu mereka mungkin sulit menemukan kebenaran. Masa kita harus menggantungkan kebenaran kita pada mereka? Kebenaran saudara hanya bergantung dari Allah, karena hanya Allah yang benar. Sambil menyanyikan lagu ini berdoalah, Tuhan, kami juga ingin dipulihkan. Kami ini adalah bagian dari bangsa ini, bangsa Indonesia. Siapa tahu ketika Tuhan pulihkan kami, maka menjadi baik juga negeri ini. Satu umat Tuhan, Tuhan pulihkan, akan jadi pengaruh untuk banyak orang. Dan bayangkan kalau umat Tuhan, warga gereja Pantai Kosta di Indonesia, Tuhan pulihkan. Saya percaya itu akan menerangi, akan mempengaruhi bangsa ini. Tapi pertanyaannya, mau nggak saudara dipulihkan, diubahkan dulu oleh Tuhan?
Kiranya lewat firman Tuhan saudara tahu tanggung jawab saudara. Allah sudah berikan pusaka, saudara sekarang merebutnya dengan cara melakukan kehendak Allah. Perangi semua yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Perangi kota-kota berkubu saudara. Saudara perangi itu berarti saudara sedang melakukan kehendak Allah. Maka Tuhan akan pulihkan kita dan pulihkan bangsa kita. Nyanyikan lagu dari awal. Kami umat-Mu rendahkan diri. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya. Tuhan Yesus, kami hanya punya Engkau. Kami hanya punya Engkau yang sanggup menciptakan, tapi juga sanggup membaharui, yang juga sanggup melengkapi, dan akhirnya sanggup menyempurnakan. Kami ingin menjadi gereja sempurna, yang tidak bercacat, tidak punya celah, tapi suci di hadapan Tuhan. Kami merindukannya Tuhan. Tapi firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa untuk menjadi orang suci, untuk mendapat mewarisi pusaka Tuhan, kami tidak boleh berpangku tangan. Kami tidak boleh menerima hanya dengan tangan kosong, tangan hampa. Seolah kami hanya tinggal menagih pekerjaan Tuhan. Sementara Allah juga memerintahkan umat-Mu untuk berperang mengalahkan kota-kota berkubu. Dan pada kami masih banyak kota-kota berkubu ini. Keengganan, kemalasan, lebih banyak menyalahkan orang lain terlebih dahulu, tidak mau mengalah, iri hati. Kami sadari itulah kota-kota berkubu yang kami punya. Maka Tuhan, biarlah kekuatan-Mu ada pada kami untuk memeranginya. Walau tampak sulit, tetapi kalau orang Israel bisa menaklukkan 60 kota berkubu, artinya kami pun bisa melakukannya asal kami mau. Karena Tuhan kami perkasa, Tuhan kami hebat, dan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah momen kemerdekaan ini yang sudah diperingati 79 tahun yang lalu,
tetap menjadi satu motivasi buat kami. Kami tetap harus memerangi kota-kota berkubu, supaya kemerdekaan yang kami alami bukan hanya situasi fisik, tapi kemerdekaan batin, kemerdekaan pikiran, kemerdekaan hati, kemerdekaan roh. Karena itu yang lebih penting yang kami miliki Tuhan, supaya kami dapat dipercaya untuk menjadi pewaris pusaka Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Biarlah firman-Mu mengawali kami ya Tuhan, mengawal pikiran dan hati kami, sehingga apapun yang kami lakukan itu masih sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati umat-Mu di dalam keseharian mereka. Berkati Tuhan apapun yang menjadi usaha mereka. Dan kalau kami baca firman Tuhan, bagi orang-orang yang berusaha akan ada upah. Maka buatlah kami juga mau berusaha untuk mendapat berkat. Juga secara rohani kami ingin tetap berusaha menjaga keselamatan, supaya kami layak menerima sorga. Karena setiap usaha pasti mendapatkan upah. Tuhan berkati umat-Mu di dalam pekerjaan mereka, sesulit apapun, sekeras apapun. Berkati malam hari mereka istirahat, disitulah Tuhan berkati, tepat seperti yang firman Tuhan tuliskan. Ketika umat-Mu bekerja, pagari mereka ya Tuhan dengan keamanan. Ketika umat-Mu sedang beraktivitas, pagari umat-Mu dengan keamanan Tuhan. Buatlah pekerjaan mereka itu adalah pekerjaan yang baik, yang jujur, yang halal. Supaya ketika Tuhan berkati kami pada waktu kami tidur, itu memang layak kami terima ya Tuhan. Sehat-sehatkan umat-Mu selalu. Berkati korban-korban umat-Mu yang mereka bawa ke rumah Tuhan, korban-korban mereka, persepuluhan mereka, berkati ya Tuhan. Selama mereka masih belajar dan terus mau belajar melakukan kehendak Tuhan, Allah akan cukupkan, Allah akan berkati mereka. Berkati seisi rumah, berkati ya Tuhan kerabat-kerabat mereka yang lain. Berkati mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam pergaulan mereka, tetangga-tetangga sekitar mereka. Berkati, jadikan mereka berkat bagi banyak orang tentu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan pulang sebentar, Tuhan jagai kami di jalan, jauh maupun dekat, berkendara maupun berjalan kaki, Tuhan pagari, supaya kami terhindar dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Jemaat yang diberkati bersama kita berkata, amin.